Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qauli. Alhamdulillah, perkenalkan nama saya Kurniawan, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, prodi Hukum Ekonomi Syariah. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tugas mata kuliah Fikih Zakat dan Wakaf dengan judul Rukun dan Syarat Wajib Zakat serta jenis-jenis harta zakat dalam fikih dan kontemporer. Baik, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Untuk rukun zakat sendiri, rukun zakat terdiri dari niat, harta yang dizakati, yang ketiga pemberi zakat atau muzaki, yang keempat penerima zakat atau mustahik. Dan di sini mustahik zakat ada 8 asnaf ya, sesuai dengan Quran surat At-Taubah ayat 60. Nah, yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakina wal 'amilina 'alaiha wal mu'alafati qulubuhum wa fi raqabi wal gharimi wa fi sabilillahi wa ibnis sabil farizatan minallah wallahu alimul hakim. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya diperuntukkan bagi fakir, miskin, amil, zakat, mu'alaf, riqab atau memerdekakan hamba sahaya. Gharimin yaitu orang-orang yang berhutang, fisabilillah orang yang berjuang di jalan Allah, dan ibnu sabil orang-orang yang sedang dalam perjalanan, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dan kemudian syarat wajib zakat ada 6 macam. Yang pertama adalah Islam, itu hanya diwajibkan bagi muslim. Yang kedua merdeka, bukan dalam status perbudakan. Kemudian yang ketiga balik dan berakal, ini berusia dewasa dan memiliki akal sehat. Yang keempat memiliki harta sepenuhnya, dengan harta yang menjadi milik sendiri tanpa campur tangan orang lain. Dan yang kelima mencapai nisab atau memiliki harta dengan jumlah minimal yang telah ditetapkan. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, mencapai haul, kepemilikan harta tersebut sudah mencapai 1 tahun. Nah, dan juga adapun syarat umum untuk objek zakat, yaitu yang pertama milik penuh atau al-mil at-ta'an. Yang kedua bersumber dari yang halal. Yang ketiga berkembang. Yang keempat cukup nisab. Kelima lebih dari kebutuhan pokok. Dan keenam bebas dari hutang. Dan yang terakhir, yang ketujuh, berlaku 1 tahun. Nah, baik, dan di sini juga ada jenis-jenis harta zakat dalam fikih dan kontemporer. Nah, yang pertama itu ada emas dan perak. Yang kedua ada zakat peternakan, yaitu sapi, unta, dan kambing. Kemudian yang tiga ada barang dagangan. Yang keempat hasil pertanian makanan pokok. Yang kelima hasil tambang khusus emas dan perak. Dan kemudian yang keenam itu barang temuan atau rikas. Nah, dan juga di beberapa objek zakat dalam fikih kontemporer, yang pertama di sini ada uang, yang kedua ada hasil pertanian umum, yang ketiga hasil industri peternakan dan perikanan, yang keempat semua jenis hasil tambang, kelima industri perdagangan, keenam industri barang dan jasa, yang ketujuh investasi surat berharga, properti dan sebagainya, yang kedelapan penghasilan atau profesi, dividen atau royalti, dan yang kesembilan hadiah, undian, dan komisi. Nah, dan di sini yang juga perlu diperhatikan itu legalitas dalam perluasan objek zakat. Nah, satu, dalil-dalil umum kewajiban atas harta dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Dan yang kemudian dalil umum zakat dalam hadis diutusnya Mu'adz ke Yaman, hadis riwayat Bukhari. Kemudian kias atau analog syar'i dengan zakat pertanian. Yang kemudian yang keempat kaidah maqasid syariah. Nah, dan di sini kesimpulan dari penjelasan tentang
zakat, yaitu zakat adalah ibadah penting dalam Islam yang memiliki rukun dan syarat tertentu. Jenis-jenis zakat dalam fikih meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Seiring perkembangan zaman, muncul jenis-jenis zakat kontemporer yang relevan dengan kondisi ekonomi saat ini. Pemahaman yang baik tentang zakat akan membantu umat Islam untuk menunaikan kewajiban berzakat dengan benar. Ya, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan zakat, jenis-jenis zakat dan juga dalam zakat kontemporer. Semoga ini bisa melengkapi tugas untuk mata kuliah fikih zakat dan wakaf. Saya Kurniawan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.